sore, Bapak-Bapak yang saya hormati. Sore, Pak. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Robi Nurtresna SHMH. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih Bapak-Bapak. Selanjutnya, kepada Bapak-Bapak yang saya berikan kesepakatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Monggo, Pak. Perkenalkan, nama saya Ihya Sablukarin sebagai pemohon dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Didin Rohiudin sebagai termohon dalam kasus ini. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak-Bapak sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak-Bapak tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus, karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya, jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Nah, pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. Kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Keempat, tidak merokok. Kelima, tidak menggunakan handphone. Dan keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Oke. Baiklah, apakah Bapak-Bapak setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Saya setuju, Pak. Saya setuju, Pak. Oke. Baiklah, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pemohon terlebih dahulu? Apakah Bapak tergugat setuju? Iya, silakan, Pak. Silakan Bapak penggugat. Jadi begini, Pak. Saya di sini bertindak sebagai Direktur PT Politeknik Karya Alam. Jadi, pada tanggal 3 Oktober tahun 1995 yang lalu, saya menerima alokasi lahan dari BP Kawasan Batam berdasarkan penetapan lokasi atau PL nomor 950-30263 atas nama PT Politeknik Karya Alam seluas 4.313 meter kubik yang terletak di Sei Panas, subwilayah Pengembang Batu Ampar Batam. Berdasarkan surat perjanjian nomor 638 garis miring SPJ garis miring KA strip AT garis miring 11 garis miring 1995 bahwa lahan yang telah dialokasikan oleh BP Kawasan kepada PT Politeknik Karya Alam tersebut selanjutnya kami daftarkan kepada BPN untuk ditingkatkan haknya sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak guna bangun atau HGB nomor 371 Desa Lubuk Baja Timur, tanggal terbit Juni 1997 atas nama pemilik PT Politeknik Karya Alam. Kemudian, sekitar bulan Januari tahun 2010, pihak kami merasa curiga bahwa lahan yang telah dialokasikan oleh BP kawasan tersebut telah menyusut luasnya berdasarkan batasan sempadan kiri atau tenggara, yang pada saat itu diketahui dimanfaatkan oleh pihak lain untuk bengkel mobil
dengan nama Jaguar. Bahwa karena kecurigaan tersebut, akhirnya pihak kami memeriksa secara teliti batas-batas lahan sebagaimana tersebut dalam sertifikat HGB yang kami punya. Secara karakteristik, ukuran, sisi lahan berdasarkan sertifikat ternyata berdasarkan pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan kami, diduga lahan tersebut telah diserobot dan dimanfaatkan oleh pihak lain dengan ukuran lebar 5,16 meter kali panjang 78,6 meter untuk jalan dan lahan parkir serta bangunan bengkel mobil, sehingga berdasarkan perkiraan kasar luas lahan milik pihak kami yang telah dikuasai oleh pihak lain itu kurang seluas 402 meter persegi. Ya. Baiklah, artinya Bapak di sini menduga bahwa pihak BPN telah memperalihkan kembali hak alokasi atas lahan yang telah dimiliki oleh pemohon. Benar begitu? Ya, benar, Pak. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari pemohon, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Iya, terima kasih. Berdasarkan surat permohonan nomor 133 garing PKA garing BPN garing 11 garing 2013 tanggal 14 Juli 2013 perihal permohonan pengakuan ulang dan pengembalian batas. Dalam kesempatan ini, pemohon tadi telah menyampaikan bahwa guna memastikan batas-batas dan ukuran lahan tersebut, maka pemohon memohon agar pihak kami dapat melakukan pengukuran ulang atas batas-batas lahan tersebut. Mengingat dalam waktu dekat ini, pihak pemohon akan melakukan proyek pembangunan di atas lahan tersebut. Jelas bahwasanya penggugat telah mutarbalikan fakta sebagaimana dalam gugatan penggugat menyatakan turut terduga 2. Mempersulit penggugat dalam meminta klarifikasi serta keterangan hasil pengukuran untuk memastikan dengan tumpang tindih lahan. Kenyataannya penggugat melalui surat permohonan pengukuran ulang untuk melaksanakan proyek pembangunan terhadap lahannya. Pak, memutarbalikkan fakta, Pak. Tidak mendasar bagaimana? Jelas-jelas pihak kalian yang terbukti seperti menutup-nutupi fakta yang ada. Kepada pemohon, saya harapkan untuk tenang. Mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan termohon hingga selesai, bukan begitu, Pak? Baiklah. Baik, selanjutnya silahkan dilanjutkan oleh termohon. Terima kasih, mediator. Jadi begini, kenapa saya bilang tuduhan pemohon tidak mendasar dan tidak mempunyai alasan hukum yang benar? Udah, Pak. Berarti dalam hal ini, apa pihak BPN tidak punya kewenangan untuk mengalokasikan lahan tersebut? Benar begitu? Iya, Pak. Karena tanah atau lahan yang disengketakan ini berada di atas tanah hak pengelola lahan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Baik. Namun, untuk termohon, bagaimana dengan sertifikat HGB atau hak guna bangunan yang telah diterbitkan pula oleh pihak BPN atas tanah yang diduga masih merupakan bagian daripada tanah pemohon? Ya, benar. Makanya, saya menduga bahwa pihak BPN ini berusaha menutup-tutupi fakta bahwa memang sudah terjadi overlapping di sini. Hal ini tentunya merupakan suatu perbuatan yang melanggar asas keterbukaan informasi publik yang sangat merugikan hak-hak kami. Maaf kepada pihak pemohon, sebelum mediasi dimulai, tadi mediator telah menyampaikan tata tertib selama melakukan proses mediasi. Diharapkan pihak pemohon agar dapat berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Mari kita dengarkan terlebih dulu alasan termohon hingga selesai, bukan begitu, Pak? Baik, Pak. Bagaimana tanggapan termohon? Jadi begini, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria garing kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor
nomor 22 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 197 ayat 1. Seperti yang dikatakan oleh termohon, bahwa segala sesuatu ada prosedurnya. Jadi bagaimana pendapat saudara pemohon terhadap hal itu? Ya, kami juga mengerti bahwa ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Namun, yang jadi permasalahan adalah prosesnya terlalu lama. Seakan-akan memang sudah direncanakan untuk tindak diterbitkan hasilnya. Padahal sudah jelas pada saat kami meminta dilakukan pengukuran ulang oleh PPN pada saat itu, memang sudah terlihat bahwa kurang lebih sekitar 402 meter kubik lahan kami dikuasai oleh pihak lain yang ternyata telah pula diterbitkan sertifikat HGB oleh PPN. Karena itulah kami menduga telah terjadinya alokasi lahan tanpa sepengetahuan kami. Bagaimana tanggapan termohon atas pendapat pemohon yang menduga telah terjadinya alokasi lahan tanpa sepengetahuan pemohon? Kami tidak dapat memberikan hasil pengukuran kepada saat pengukuran. Pemohon dianggap tidak dapat menunjukkan batas-batas lahan miliknya, bahwa dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 pada lampiran 2 halaman 69 Romawi 4 angka 1 huruf A, pengukuran bidang tanah untuk keperluan pengambilan batas kolam keterangan. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini kita sudah mencapai kata sepakat, yaitu Bapak Didin telah menyanggupi ganti rugi atas kerugian Bapak Iya sebesar 1 miliar rupiah. Apakah benar, Pak? Benar, Pak. Baiklah, saya akan menyerahkan surat yang harus kalian tanda tangani atas dasar kalian berdua. Apakah bersedia? Bersedia. Baiklah, setelah saya memberikan surat ini untuk ditandatangani, apabila gugatan itu dicabut, maka gugatan hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Apakah mengerti? Mengerti. Baik. Silakan Pak, tanda tangan di sini. Silakan Pak, tanda tangan di sini. Baik. Untuk mediasi kali ini kita sudah mencapai kata sepakat ya. Ya, Pak. Insya Allah mungkin dari kedua belah pihak di sini tidak ada gugatan kembali. Oke. Mungkin untuk mediasi kali ini saya tutup, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak di sini yang sudah bisa menerangkan kronologi dan kejadiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.